bukunya? Pasti sudah ya, sudah siap belajar ya. Oke, sekarang kita buka dulu dengan berdoa ya. Berdoa dulu. Ya, tangan di depan dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Berkatilah kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita hari ini mau belajar lagi. Kita masuk ke subtema 2. Nanti kita mau belajar apa saja, Bu Bon? Hari ini kita akan belajar membuat kalimat lagi ya, Bu. Ya, kalimat lagi tentang nanti ada aturan merawat hewan. Oh iya, membuat aturan merawat hewan. Iya, mengetahui nanti apa saja ya kalau yang dilakukan kalau kita punya hewan peliharaan. Iya. Lalu juga nanti ada ungkapan pemberitahuan. Nah, kemarin kalian sempat berkeliling, kita ajak berkeliling kemana, Bu Bon? Ke Kiai Langgeng. Nah, di sana ada kalimat-kalimat larangan pemberitahuan kepada pengunjung. Nah, sama nanti kalian akan melihatnya. Berarti melihat gambar. Iya, di gambar yang ada di buku paket. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, yuk kita mau belajar lagi dengan buku tema 7. Kita masuk ke subtema 2. Dibuka halaman 48. Ya, dibuka bukunya. Sudah ketemu belum? Halaman 48. Wah, ada apa ya ini? Mereka sedang dengan hewan-hewan peliharaan mereka. Wah, diperhatikan tuh, ada di gambar tuh. Yuk, sekarang kita baca ya. Kita baca bersama-sama. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda, ukuran badannya berbeda, cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Wah, mereka mempunyai hewan peliharaan yang mereka rawat. Nah, ini sekarang dibuka halaman 49. Dilihat yuk. Mereka sedang merawat hewan peliharaan. Itu siapa itu? Benny. Dia punya hewan peliharaan apa yaitu ya? Yuk kita baca yuk bacaan di bawahnya. Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, lihat ini. Benny sedang memberi makan kucingnya. Lalu ini, dia sedang membersihkan kandangnya. Lalu ini dimandikan supaya badannya kucing bersih. Nah, ini dia juga membersihkan sedang bermain dan setelah itu dia membersihkan kukunya, telinganya dan lain sebagainya. Ya, ini kandangnya si kucing ini. Ini ada tulisannya ini di sini. Ada tulisan pemberitahuan ini. Apa ya bacanya ya? Kecil sekali. Coba dilihat di buku kalian masing-masing.
dilarang memberi makan sembarangan. Nah, hewannya tidak boleh diberi makan secara sembarangan. Yuk, sekarang dibalik satu lembar yuk. Nah, ini ada gambar yang lebih gede lagi nih dari yang tadi ada kandangnya dan ada pemberitahuannya. Perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Benny berikut ini. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Sekarang perhatikan gambar berikut nih, lihat ini. Ini juga sama, ini pemberitahuan. Dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, ini juga pemberitahuan. Nah, kemarin kalian waktu kita ajak berjalan-jalan di Kiai Langgeng banyak sekali papan-papan pemberitahuan atau kalimat-kalimat pemberitahuan yang ada di sana. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Nah, nih. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Jelaskan. Yang ini tadi. Nih, gambar yang ini itu apa yang mau disampaikan melalui gambar itu? Bahwa dilarang membawa hewan peliharaan, tidak boleh membawa hewan peliharaan ke tempat itu, ya. Lalu ini, yang gambar ini ada kucing tapi dicoret. Tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Nah, coba kalau ada gambar ini, kalimat pemberitahuannya apa? Misalnya, dilarang membawa kucing. Misalnya, nah ini karena ada kucing, tapi dicoret kucingnya, tidak boleh. Ya, kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Menyenangkan tidak? Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Menyenangkan tidak saat merawat hewan peliharaan tersebut? Menyenangkan ya pasti ya. Senang ya punya hewan peliharaan ya. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan sehat. Nah, kalau kalian punya hewan peliharaan di rumah, itu harus kalian rawat, harus kalian jaga supaya tumbuh sehat. Nanti tidak membawa penyakit atau membawa virus. Kalau sehat pasti semuanya juga pasti akan sehat. Nah, nih di halaman 52 di sini ada kotak. Kita diminta untuk menuliskan 4 aturan merawat hewan. Tadi sudah dijelaskan oleh Benny di depan. Nah, yuk kita buka lagi yang Benny tadi. Nih, Benny, setiap hari Benny memberi makan dan minum. Itu aturan yang pertama, memberi makan dan minum setiap hari. Yang kedua, membersihkan badan dan kukunya. Nah, itu membandikan dan membersihkan kukunya. Lalu apalagi kandangnya? Kandangnya juga dibersihkan. Nah, terus tidak memberikan makanan sembarangan misalnya. Nah, itu contoh-contoh aturan ketika kita merawat hewan peliharaan. Nah, sekarang kita lihat yuk di halaman 53. Ini tugas kalian. Di sini sudah ada gambar-gambarnya. Kalian membuat kalimat atau informasi penting ketika gambar itu merawat hewan itu tapi sedang apa? Misalnya nomor 1, ini siapa? Siti. Siti sedang apa? Nah, kalian tulis di sini. Dia merawat hewan.
Edo juga merawat hewan, ini Lani juga merawat hewan, tapi apa yang mereka lakukan? Nah, kalian membuat kalimat, misalnya Siti sedang membersihkan kolam ikan atau membersihkan akuarium ikan peliharaannya. Nah, Beni sedang memberikan makan burungnya. Dayu sedang memandikan kelincinya misalnya. Itu ya, itu tugas kalian. Ini tugas yang pertama. Nanti ditulis di buku tulis tematik, tidak usah digambar. Nanti kalian langsung tulis nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke? Itu ya, itu tugas yang pertama. Lalu, sekarang kita lanjutkan dulu. Ini ada gerakan hewan-hewan peliharaan itu ada juga yang punya hewan peliharaan kelinci. Nah, si Udin ini menirukan gerakan kelinci. Wah, bagaimana ya gerakannya? Nih, gerakan pertama menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk nih seperti Udin nih. Nih, lalu gerakan yang kedua. Ini gerakan yang kedua. Gerakan kedua menirukan gerakan kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk, lompat ke kanan 1 langkah, lalu lompat ke kiri 1 langkah. Nih, ini gerakan yang kedua. Lalu gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga itu menirukan gerakan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk. Kepala menengok ke kiri 1 kali. Kepala menengok ke kanan 1 kali. Nah, ini gerakan yang ketiga. Seperti Udin ini, kalian bisa lihat. Lalu gerakan yang keempat. Gerakan keempat menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk. Kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Ini bokongnya yang bergoyang-goyang, ini badannya yang bergoyang-goyang. Nah, anak-anak, kalian bisa menirukan di rumah ya. Sama mama, sama papa, sama adik kakak boleh menirukannya. Praktek untuk menirukan gerakan kelinci. Tangan kita sebagai telinganya kelinci di samping telinga seperti ini. Nah, kalian bisa coba praktekkan nanti di rumah, oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Di sini nanti ada tugas lagi. Tadi tugas yang pertama adalah membuat kalimat yang informasi tentang merawat hewan peliharaan sesuai gambar. Nah, sekarang ini yang pembelajaran 2, kita lihat yuk. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Gambar ini ada kalimat pemberitahuannya. Nah, coba perhatikan dulu. Ya, sekarang kita lihat bacaannya, oke? Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Nah, ini lihat yuk. Kita lanjutkan membacanya di halaman 58. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun, menurut Edo, kera tinggal di pohon. Apa pendapatmu kalau kera? Kera itu tinggal di darat. Pohon itu hanya sebagai tempat bermainnya, tempat mencari makannya, tapi dia itu di darat, tidak di air. Hanya 2, di darat atau di air ya, tidak di pohon. Kalau pohon itu sebagai dia mencari makan atau dia sedang bermain. Sarana untuk pindah tempat itu juga kera. Nah, lompat-lompat itu ya. Nah,
Ini tugas yang kedua yang di bawah ini, halaman 58. Di sini ada pertanyaan sampai ini, sampai 59 ini satu. Nah, ini ada pertanyaan dari gambar yang sebelumnya, dari gambar yang ini, dari gambar yang depan ini. Nanti kalian perhatikan dulu lalu kalian jawab ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Langsung dijawab saja, tidak apa-apa. Misalnya, nomor 1, adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ada atau tidak? Kalian cukup jawab ada atau tidak. Kalau ada ya tulis ada, kalau tidak ya jawab tidak. Gitu ya. Ini nomor 2, ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar berikut? Ada berapa? Nah, kalian hitung, kalian perhatikan. Oke? Itu tugas kalian yang kedua. Tadi yang pertama adalah membuat kalimat berdasarkan gambar tentang hewan peliharaan. Lalu yang kedua itu menjawab pertanyaan berdasarkan gambar yang ada di sini. Oke? Nanti kalian tuliskan pemberitahuannya juga, itu bunyinya apa. Nah, sekarang kita lihat ini. Di bawahnya pertanyaan. Ada bacaan. Kita lihat yuk. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Tadi tempat tinggalnya berbeda, ukurannya berbeda. Ini cara bergeraknya juga berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Terbang menggunakan sayap. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Dapatkah kamu menirukan gerakan hewan di samping? Nih contohnya. Ini kalau misalnya burung unta ini bisa terbang. Kalau kelinci melompat. Katak ini juga melompat. Kalau ada ular itu melata. Lalu cicak itu merayap. Nah, berbagai macam sekali cara hewan itu bergerak. Nah, yuk sekarang kita lihat ini. Ini Benny sedang apa ya? Halaman 60. Lakukan gerakan meloncat seperti katak. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya berputarlah untuk berbalik arah. Kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Nah, kalau kalian ada di sekolah, kita akan praktek ini. Besok kapan-kapan kita akan praktek ini dengan meloncat-loncat katak. Nah, untuk sekarang kalian perhatikan dulu. Besok di hari lain kalian akan praktek seperti ini, gerakan meloncat-loncat seperti katak. Kita perhatikan dulu ya caranya ya. Gerakan yang pertama, jongkok, badan jongkok. Nih, jongkok seperti Benny nih. Yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah nih. Tangannya berada di tanah, menapak tanah. Lalu yang ketiga, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Nah, ini. Nah, anak-anak, tadi sudah gerakan melompat badan. Sekarang ini gerakan melompat katak. Ini sama seperti tadi. Badan jongkok, lalu kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah, lalu melompat. Nah, nih melompat. Ini putar badan, ini memutar badan, ini Benny. Lakukan dengan hati-hati. Nih, sudah ada contohnya, sudah ada peringatannya. Dilakukan dengan hati-hati. Nih, teman-teman kalian sedang melompat katak ini di halaman sekolah, di lapangan. Nah, kalian juga besok akan mempraktekkan lompat katak. Nah, rasa syukur dapat dilakukan dengan merawat tubuh. Tubuh yang dirawat akan sehat selalu. Begitu juga kalian merawat hewan-hewan peliharaan kalian. Tadi sudah jelas ya tugasnya ya, ada dua tugas, dikerjakan dengan baik. Semangat anak-anak!